Bab 533. Pukulan mematikan. Yina Yan berkata dengan cemas, cepat, kalian semua juga mencarinya. Tidak perlu. Eric Qin dengan dingin menggelengkan kepalanya, takutnya Bella Fang dalam masalah. Ketika mereka semua mendengar ini, mereka tercengang. Terutama Yina Yan, dia berkata dengan panik, bagaimana bisa begini? Eric Qin mengernyit, siapa yang tahu kapan Bella Fang meninggalkan Sekte Qin? Semua orang saling memandang satu sama lain. Saat ini ada seseorang berdiri dan berkata, membalas perkataan Tuan Qin, sepertinya kemarin sore Nona Fang meninggalkan Sekte Qin. Kemarin sore. Eric Qin makin mengernyit, jika sudah menghilang dari kemarin sore, dalam waktu selama ini, tidak ada yang berani menjamin apa yang terjadi. Maafkan aku. Ekspresi Yina Yan terlihat sangat jelek, dia memandang Eric Qin dengan perasaan bersalah, berkata, aku tidak mengawasi Nona Fang dengan baik. Eric Qin menggelengkan kepalanya, berkata, sekarang bukan waktunya bicara soal ini. Dia melambai ke arah kerumunan dan berkata, kalian bubar dulu, kita tunda keberangkatan kita, tunggu pemberitahuanku. Setelah mengatakan ini, Eric Qin kembali ke kamar. Dia mengimbau kerohanian untuk mencoba menemukan kembali tandanya, tapi sayangnya tanda itu benar-benar sudah terhapus. Wajah Eric Qin semakin suram, dan terlihat sangat dingin. Siapa yang mempunyai ide menyerang Bella Fang? Eric Qin mengernyit. Bella Fang hanya gadis remaja, meski sifatnya sombong, tapi tidak mungkin menyinggung siapapun sampai ada yang menghapus tandanya. Jika begini, masalahnya sudah pasti dirinya. Selama ini, tidak sedikit orang yang datang untuk menantang Eric Qin. Hampir setiap hari dia menerima buku perang, tetapi Eric Qin tidak menanggapi buku perang tersebut. Mungkin, orang-orang dendam lalu memakai cara dengan menculik Bella Fang, untuk memancing Eric Qin. Tapi sudah berlalu begitu lama, meski memancing dirinya untuk keluar, bukannya seharusnya ada mengirimkan pesan. Yina Yan, Davison Su dan beberapa tetua yang berdiri di sampingnya, tampaknya menunggu perintah dari Eric Qin. Kalau tidak kita suruh seseorang untuk mencarinya. Bisik Yina Yan, sekarang Sekte Qin ada banyak murid, mungkin kita bisa menemukan. Eric Qin mengangkat tangannya, menyela kata-kata Yina Yan. Dia memandang Davison Su, berkata, kirimkan pesan ke forum Budo, bilang siapa yang menculik Bella Fang, suruh dia untuk menyerahkannya, aku akan menyetujui apapun persyaratannya. Davison Su mengiyakan, kemudian bergegas keluar. Beberapa menit kemudian, Davison Su kembali ke kamar dan berkata, sudah selesai. Eric Qin mengelus dagunya, menunggu berita dalam diam. Menunggu itu membutuhkan waktu lama, sekarang ini Eric Qin berkali-kali melihat arlojinya. Waktu terus berlalu, tapi masih belum ada kabar apapun. Guru, apa menurutmu orang dari kota Sakura yang menantangmu itu yang menculiknya? Pada saat ini, tiba-tiba Davison Su bertanya. Eric Qin mengangguk dan berkata, saya juga curiga soal itu, hanya saja, jika mereka yang melakukannya, kenapa sampai sekarang belum menghubungi aku? Bukankah tujuan mereka memaksa aku untuk muncul? Benar juga. Gumam Davison Su, sudah lewat terlalu lama, seharusnya sudah ada kabar. Kecuali jika mereka ada tujuan lain, misalnya, Bella Fang punya apa yang mereka inginkan. Eric Qin menarik nafas dalam-dalam. Setelah memikirkannya, dia masih berpikir bahwa kemungkinan besar adalah pendekar dari kota Sakura. Menurut Alexander Ye, di dalam tubuh tersembunyi jiwa fase kesempurnaan, tidak ada yang tahu apa yang dia lihat dari Bella Fang. Setelah menunggu sepanjang pagi, Eric Qin masih belum menerima kabar apapun. Jam 1 siang, Davison Su berlari dan berkata, Guru, di forum ada balasan dari seseorang. Eric Qin dengan cepat mengambil ponselnya, melihatnya, melihat postingannya, jika ingin tahu keberadaan Bella Fang, datanglah ke Yisi Square, jika mengalahkan aku akan memberitahunya. Wajah Eric Qin sedikit berubah, dia segera berdiri, dan melangkah keluar. Guru, kamu mau kemana? Davison Su berteriak. Yisi Square, kata Eric Qin pelan. Sejak Eric Qin menjadi terkenal, tidak tahu berapa banyak orang yang menduduki posisi Eric Qin,
menanggapi postingan ini hanya dengan satu tujuan, yaitu agar semua orang bisa melihatnya. Eric Kin dan Davison Su pergi ke Yeezy Square. Di Square sudah banyak orang telah mendengar berita tersebut dan menunggu di sana. Ketua Sekte Kin. Ketika banyak orang melihat Eric Kin, mereka semua maju untuk menyambut Eric Kin. Eric Kin hanya membalas singkat, tiba-tiba kerohaniannya lepas, dia bergegas mencari sosok Bella Fang. Tapi sayang sekali, Bella Fang sama sekali tidak ada di sekitar sini. Siapa yang memposting di forum? Guruku sudah datang, cepat keluari. Teriak Davison Su di samping Eric Kin, seperti seorang pembicara. Suara itu terdengar seperti guntur, bergetar ke segala arah, mata semua orang tertuju pada dua orang ini. Setelah beberapa saat, muncul pria paruh baya. Pria paruh baya ini sangat tinggi dan tampan, sebenarnya kekuatannya sudah mencapai ranah Grand Superior Master. Orang itu bersedekap, berkata dengan dingin, "Kamu Eric Kin." Eric Kin mengerutkan keningnya, berkata, "Di mana Bella Fang?" Orang itu melanjutkan, "Aku berasal dari organisasi terkenal di luar negeri, namanya." "Berhenti omong kosong, aku tidak mau mendengarmu membicarakan sektemu." Eric Kin mengenyit, "Di mana Bella Fang?" Pria paruh baya itu mendengus, "Jika kamu bisa menang dariku, aku akan memberitahunya." Mendengar ini, aura Eric Kin langsung meledak, cahaya keemasan mulai muncul di sekitar tubuhnya. Detik berikutnya, tiba-tiba tubuh Eric Kin menghilang begitu saja. Ekspresi pria paruh baya itu berubah, baru saja sadar, matanya sudah dibutakan oleh cahaya keemasan. Buk! Dengan sekali tinjuan yang keras, dia langsung terpental. Tubuh pria paruh baya ini melayang jauh, darah menodai sepanjang tanah itu. Shoot! Eric Kin melangkah keluar, mengangkat kaki, menginjaknya, berkata dengan dingin, "Baiklah, kamu bisa memberitahuku." Semua orang yang hadir tercengang. Apakah sudah berakhir? Awalnya berpikir ini adalah pertempuran besar, tetapi tidak disangka, baru saja dimulai, sudah berakhir. Wajah pria paruh baya itu juga terlihat buruk, dia bahkan tidak menyangka, dia tidak punya kesempatan untuk menyerang, jadi dia sudah kalah. Bukankah kamu Grand Superior Master? Kenapa perbedaannya bisa sebesar ini?" Kata pria paruh baya dengan ekspresi pasrah. "Sialan, aku tanya di mana Bella Fang?" Eric Kin berteriak marah. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.